Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik. Bagaimana kondisi kita belajar untuk belajar fisika kita hari ini? Sudah siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, seperti biasa, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman wa rasulah. Sekarang ibu mau tahu, adakah hari ini yang sudah hadir? Tidak ada, alhamdulillah ada semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita tentang energi genetik hari ini, mungkin ada baiknya kita pembagian kelompok dulu ya. Boleh? Boleh. Untuk pembagian kelompok, ibu buat simulasi. Silahkan mengambil kertas ini, nanti mana kelompok yang sesuai dengan namanya masing-masing, silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang setelah dibagikan. Silahkan duduk sesuai dengan nama kelompok yang didapat, ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang energi secara umum. Apa itu energi? Masih ada yang ingat? Ini adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh manusia. Iya. Ada lagi? Energi adalah tenaga atau daya untuk berbuat sesuatu. Iya, betul. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti setiap hari kita membutuhkan energi. Nah, untuk hari ini kita coba melihat bagaimana energi genetiknya. Nah, sebelum kita lihat apa definisi dari energi genetik, kita lihat dulu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kalian pernah melihat kendaraan berjalan, kipas angin berputar, sampai bola yang menggelinding pun sering kita lihat, gitu kan? Nah, namun sadarkah kalian bahwa sebenarnya kita sedang menyaksikan langsung peristiwa energi genetik? Nah, apa itu energi genetik? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini dia pengertian energi genetik. Energi genetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Jadi karena ada pergerakan, disebut energi genetik. Nah, kemudian istilah dari kinetik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti bergerak. Jadi yang namanya energi yang bergerak itu adalah energi genetik. Nah, oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi genetik. Sementara benda yang diam, tidak bergerak, tidak mempunyai energi genetik. Jadi yang diam itu, kita sedang duduk diam seperti ini sekarang, itu tidak memiliki energi genetik. Sementara energi tetap ada ya. Tadi kan usaha, itu kan energi ya. Ini untuk energi genetiknya yang sedang diam, tidak bergerak, itu tidak mempunyai energi genetik ya. Kemudian energi genetik ini juga disebut dengan energi gerak, di mana pergerakan dari suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya, energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Akhirnya, energi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi dengan adanya energi genetik bisa berubah menjadi energi yang lain juga ya. Kemudian kita lihat selanjutnya jenis-jenis energi genetik.
translasi. Jenis translasi ini adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh benda yang bergerak lurus dengan arah dan kecepatan yang sama. Contohnya itu mobil yang melaju di jalan tol. Kemudian tembakan peluru yang bergerak lurus itu disebut dengan energi kinetik translasi. Kemudian selanjutnya energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi adalah kondisi ketika sebuah benda berputar. Ketika berputar, besaran energi di dalamnya bisa berubah. Contohnya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian gasing yang berputar pada porosnya. Waktu kecil sering main gasing. Nah, seperti apa perputarannya itulah yang namanya energi kinetik rotasi. Cuman kita ketika bermain dulu nggak ada yang menjelaskan itu apa judulnya ya. Nah, sementara kita dalam kehidupan sehari-hari selalu kita dapatkan, cuman karena belum kita belajar, jadi tahu apa judulnya. Oke, selanjutnya kita lihat persamaan energi kinetik ya. Nah, persamaan energi kinetik ini yang kita gunakan rumus untuk dalam kitab perhitungannya itu adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, di mana EK itu sebagai energi kinetik, M sebagai massa, V sebagai kecepatan benda, yang di sini persamaan tersebut itu mewakili sifat energi kinetik yang tercipta dari massa dan kecepatan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan rumus ini, berarti energi kinetik itu dipengaruhi oleh, lihat rumusnya, massa dan kecepatan benda. Jadi energi kinetik dipengaruhi oleh dua faktor ini ya, massa dan kecepatan benda. Itu perlu diingat. Nanti akan kita dapatkan dalam kita menyelesaikan soal kita nanti ya. Itu perlu diingat. Kemudian contoh energi kinetik dalam keseharian kita. Nah, di pembangkit tenaga listrik. Nah, di sini pembangkit tenaga listrik air bisa menghasilkan energi kinetik karena pergerakan yang dilakukan oleh turbin. Jadi, pembangkit ini mulai bekerja ketika turbin digerakkan oleh arus air yang deras. Kemudian, turbin yang berputar akhirnya menghasilkan listrik. Jadi karena perputaran yang kencang itulah yang akhirnya menghasilkan listrik. Jadi semakin kita sebenarnya kalau kita mau gesek apapun itu akan berubah menjadi energi listrik kan, karena kencangnya dalam kita memutar sesuatu itu akan menjadi berubah menjadi energi listrik. Kemudian ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari sering kan kita bersepeda. Nah, dalam mengayuh sepeda ini juga merupakan salah satu contoh energi kinetik. Sebab ketika seseorang mengayuh pedal sepeda, roda ikut bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan. Mengayuh pedal ini juga bisa menghasilkan energi yang mirip dengan cara kerja PLTA tadi ya. Nah, karena sama-sama memutar benda sehingga menghasilkan energi. Namun tentunya perlu kayuhan yang sangat kencang agar bisa menghasilkan energi listrik. Kalau kayunya pelan-pelan itu tidak akan berubah menjadi energi listrik. Ketika kayu kencang dia akan berubah menjadi listrik gitu ya. Selanjutnya contoh yang ketiganya itu adalah kincir
karena adanya angin bertiup yang menggerakkan kincir. Nah, perputaran dari kincir angin ini kemudian juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik, yaitu membangkitkan listrik tenaga angin. Jadi kalau yang tadi sumbernya tenaga air, kalau ini tenaga angin. Jadi sumbernya karena berputar itu tadi juga ya. Kemudian contoh kita lihat selanjutnya videonya ya. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Dalam pengertian lain, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh adalah energi yang dimiliki oleh peluru yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Untuk menghitung energi kinetik dari sebuah benda, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. K sama dengan 2 kali M kali V kuadrat, di mana M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, dan EK adalah energi kinetik dalam satuan joule. Contoh penggunaan rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. Sebuah benda bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itulah besar energi kinetiknya. Penyelesaian EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 4 kali 20 kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 4 kali 400. EK sama dengan 1/2 kali 1600. Sehingga diperoleh nilai energi kinetik adalah sebesar 800 joule. Apabila dalam suatu soal ditanyakan nilai massa atau M, maka rumus energi kinetik berubah menjadi M sama dengan 2EK per V kuadrat. Sedangkan jika ditanyakan nilai kecepatan atau V, maka rumusnya berubah menjadi V sama dengan akar 2EK per M. Sekian dulu video singkat tentang energi kinetik. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sudah Ibu jelaskan tadi di tayangan slide tadi ya. Mari sama-sama kita lihat untuk menjawab di KPD bermasing-masing kelompok. Dijawab ya di masing-masing. Kalau ada yang juga dipahami boleh ditanyakan sendiri. Tinggal ada yang perubahan massa, ada yang perubahan kecepatan. Tinggal kita lihat bagaimana perbandingannya. Apabila yang menggunakan yang perubahan massa seperti apa kejadiannya, yang perubahan kecepatan apa kejadiannya, dan itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Itu ya. Rumusnya tetap kita menggunakan rumus ini karena cuma satu rumus kan yang Ibu tampilkan tadi yang menjadi persoalan kita dalam pembelajaran kita hari ini.
Dan makanya tidak sama kan. Jadi setelah nanti akan jadi semua itu nggak akan ada kesimpulan. Pasti sudah tahu. Oke, bagaimana sudah selesai? Ya, kita bisa presentasi masing-masing kelompok yang sudah siap. Ya lagi. Banyak waktu ya kan? Banyak lagi. Sudah? Ya. Oke, yang sudah silakan presentasikan dulu. Ya, silakan. Ke depan aja. Sini aja. Maju semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah jawaban studi hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Taufik. Nama saya Mada Sabrina. Nama saya Bita Mulia. Nama saya Nanda Fatir. Nama saya Dewa Krisna. Jadi saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang pertama, di mana soal tersebut sebuah sepeda dengan massa 10 kg awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Kemudian ia dipercepat hingga mencapai kecepatan 10 meter per second. Pertanyaannya, berapa perubahan energi kinetiknya? Pertama, kami akan mencari kecepatan yang sebenarnya dari kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama, yang mendapat jawaban 5 meter per second. Energi kinetik dari hasil pencariannya adalah 125 meter per second. Soal selanjutnya menghitung energi kinetik dasar, di mana massa benda 2 kg dan kecepatan 10 meter per second. Pertanyaannya energi kinetik dan jawabannya yang kami dapat adalah 100 meter per second. Soal nomor 3 adalah di mana 2 kali lipat massa benda dari pertanyaan yang kedua, yaitu 4 kg. Energi kinetik yang kami peroleh ialah 200 meter per second. Selanjutnya jawaban yang terakhir adalah di mana kecepatan 3 kali lipat daripada soal yang kedua juga, jadi 30 meter per second, sehingga energi kinetik yang kami peroleh adalah 900 meter per second. Kesimpulan yang kami dapat dari perbandingan yang telah kami lakukan adalah semakin besar kecepatan maka sangat mempengaruhi energi kinetiknya. Semakin besar kecepatan maka energi kinetiknya akan semakin besar pula. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Kamil. Nama saya Safitriani. Nama saya Najila. Nama saya Bukro. Nama saya Marisa. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Soal yang pertama, sebuah sepeda dengan massa 10 kg awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Kemudian ia dipercepat hingga mencapai kecepatan 10 meter per second. Berapa perubahan energi kinetiknya? Diketahui massa bendanya 10 kg. Kecepatan pertama 5 meter per second, kecepatan kedua 10 meter per second. Kecepatan bendanya dari hasilnya 5 dan energi kinetiknya 125 meter per second. Jadi soal yang kedua, menghitung energi kinetik dasar. Massa bendanya adalah 2 kg. Kecepatan benda 10 meter per second. Energi kinetiknya 100 kg. Dan soal ketiga, perubahan massa. Jika massa benda diubah menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, bagaimana ini mempengaruhi energi kinetiknya?
Masa benda yang 4, kecepatan bendanya 10. Jadi hasilnya 100 joule. Soal keempat, perubahan kecepatan. Jika kecepatan benda diubah menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya, bagaimana ini mengaruhi energi kinetiknya? Masa bendanya 2, kecepatan benda 30. Jadi hasil yang diperoleh adalah 900 joule. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, Ibu ingin tahu secara masing-masing kita seperti apa, coba? Saya Bu, Ya. baik, kesimpulan yang diperoleh adalah dari energi kinetik. Maka semakin besar kecepatan dari suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Begitupun dengan massa benda, semakin besar ukuran massa bendanya, maka energi kinetiknya pun semakin besar, tetapi tidak terlalu signifikan seperti kecepatan. Karena jika massa benda yang lebih besar, energi kinetiknya hanya sedikit lebih besar. Tapi jika kecepatannya sangat besar, maka energi kinetiknya jauh lebih besar. Yang lain? Oke, kalau memang tidak ada lagi, berarti kesimpulan yang tadi, semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula energi kinetik yang didapat. Nah, jadi kecepatan yang mempengaruhi. Seperti contoh antara sepeda dengan mobil tadi ya. Jadi karena sepeda kecepatannya tidak besar, tidak lebih besar dari mobil. Mobil kecepatan yang besar, maka energi kinetik yang dihasilkan juga besar. Energi kinetik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya sebatas teori kita hari ini, tidak hanya sebatas di buku, tapi bagaimana kita ketika kita temukan dalam kehidupan kita, kita koneksikan langsung, oh ini dia energi kinetik. Oh, dapat dalam di perjalanan, dapat kita di manapun, oh ini energi kinetik. Jadi kita bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar di buku dan sekedar teori. Itu yang Ibu harapkan ya. Oke, bagaimana kira-kira pertemuan kita hari ini? Ini mudah-mudahan ya tidak ada pertanyaan, bukan karena tidak paham, tapi karena sudah paham semuanya ya, mudah-mudahan ya. Baiklah, kalau memang sudah selesai semua, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.